Sejak Amerika Serikat dan negara barat lainnya memblokir Bank Sentral Rusia dari sistem perbankan internasional SWIFT, mata uang Rusia rubel yang biasanya sekitar Rp200 per rubel turun menjadi mendekati kisaran Rp130 dan membawa efek berantai ke perekonomian Rusia. Meski demikian, sejauh mana sanksi ini mengubah kalkulasi Rusia di Ukraina? Berikut liputannya. Survei di Amerika Serikat menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung sanksi ekonomi terhadap Rusia. Tapi efektifkah ancaman sanksi saja yang ternyata tak mencegah Vladimir Putin menyerang Ukraina? It might have changed Putin's plans, his policy to take over Ukraine. He might have modified, but it was not very explicit in advance. It was just kind of broad threats. I'm going to beat you up in the schoolyard type of threats. Putin didn't take them very seriously because he had seen what happened in Crimea, in Georgia, North Ossetia, whatever. Dampak sanksi yang kemudian meluas ke pemblokiran Rusia dari sistem perbankan global SWIFT kini dirasakan baik oleh warga Rusia maupun warga asing yang berada di sana, termasuk Teguh Imanullah, mahasiswa pasca sarjana Indonesia di Saint Petersburg, kota terpadat penduduk kedua Rusia setelah Moskow. Antrian itu sempat ada gitu ya, sekarang udah nggak lagi dan tenang aja gitu. Tapi secara umum tuh belum betul-betul kasa ya untuk masyarakat ordinary people kayak kami ini ya. Jadi harga makanan ya masih terjangkau lah, masih bisa dibeli lah. Tarik rubel biasa tuh, ya normal-normal aja. Tapi ketika kita ngambil misalnya dari dolar nih, dari mana gitu rupiah, ngambil ke rubel, nah itu nggak bisa. Tapi di Rusia sendiri kan punya sistem MIR namanya. Jadi sama kayak masyarakat kita, tapi cuma internal Rusia. Dan itu yang sangat-sangat bagus gitu. MIR adalah sistem pembayaran Rusia yang diluncurkan tahun 2015 sebagai bentuk pertahanan finansial dalam negeri sejak terkena sanksi atas aneksasi Crimea setahun sebelumnya. Analis memperkirakan pemutusan Bank Sentral Rusia dari SWIFT atau sistem pembayaran internasional maupun dana cadangan internasionalnya akan terus memukul perekonomian Rusia dan meningkatkan laju inflasi melampaui angka yang sudah tinggi sekitar 8% pada tahun lalu. Pemblokiran ini juga mengancam ekspor energi Rusia maupun ekspor berbagai bahan baku industrial seperti nikel dan tembaga. Tapi apakah guncangan ini cukup untuk menghentikan serangan Rusia ke Ukraina? Many people, when they think about the effect of sanctions, say, oh, we hit them hard. And so it's effective. But that is not the analysis that I engage in. My question is, what change does it make in the Kremlin's view, that is in President Putin's view and policies? Semakin eratnya hubungan Rusia dengan Tiongkok yang juga memiliki sistem pembayaran sendiri akan membantu Rusia bertahan lebih lama. Pada saat yang sama, penolakan domestik di negara-negara barat terhadap kenaikan harga energi akibat sanksi kepada Rusia juga menjadi tekanan sendiri bagi pemerintahan Joe Biden maupun pemerintahan negara-negara Eropa. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.